Aku dan temanku saat itu sedang ngobrol santai. Ngomong-ngomong, kapan kita badminton lagi? Tanyaku. Nantilah diatur, masih banyak kerjaan, jawab temanku. Iya sih, timbalku. Setelah beberapa lama kami menghabiskan waktu dan hendak pergi, kami mendengar perbincangan dua orang di sebelah kami. Kebetulan tempat kami ngobrol adalah warung kopi di pinggiran kota. Mereka membicarakan sesuatu yang menarik perhatianku. Laki-laki itu berkata kepada temannya, "Kamu udah dengar tentang ibu muda yang susah melahirkan yang tinggal di desa sebelah itu?" "Iya, aku sudah dengar. Kasihan ya," jawab temannya. "Apa yang sebenarnya terjadi ya? Mestinya dia sudah waktunya melahirkan," tanya laki-laki itu lagi kepada temannya. "Aku juga nggak tahu. Moga-moga ada jalan terbaik. Aku kasihan," jawab temannya. "Ya benar, amin," timpal laki-laki itu. Mendengar percakapan itu, aku dan temanku saling pandang, seakan-akan kita saling berkata, "Ayo kita tanyakan." Kemudian aku memberanikan diri untuk bertanya. "Maaf, permisi. Saya tidak sengaja mendengar pembicaraan Bapak berdua tentang ibu hamil yang susah melahirkan. Sebenarnya apa yang terjadi?" tanyaku. Mereka saling pandang, dan laki-laki itu berkata, "Oh itu, begini." Salah satu dari mereka menceritakan kepadaku tentang ibu hamil yang susah melahirkan tadi. Lalu aku bertanya, "Apa saya boleh tahu tempat ibu tersebut, Pak?" Teman laki-laki itu berkata, "Memangnya kenapa, Dek?" "Saya ingin datang menjenguk, Pak. Siapa tahu kami bisa membantu," jawabku. Laki-laki itu berkata, "Oh begitu. Kalau memang begitu, ayo kita ke sana. Kebetulan kami juga mau ke arah sana," sambil menunjuk ke arah desa yang dimaksud. Segera kami berangkat dengan mengendarai motor masing-masing. Bapak-bapak itu di depan dan kami di belakang menyusul, mengikuti arah laju motor bapak-bapak itu. Selama perjalanan, aku dan temanku terdiam tanpa bicara sepatah kata pun, seolah kami terhipnotis oleh cerita bapak-bapak tadi. Kami benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. 30 menit perjalanan, akhirnya tiba juga di tempat tujuan. Kami memarkir motor di lahan kosong di samping rumah ibu tersebut. Setelah kami parkir, salah satu bapak-bapak tadi berkata, "Ayo Dek, masuk. Saya kenalkan sama yang punya rumah." "Baik Pak," jawabku. Selesai parkir motor, aku dan temanku pun melangkah menuju masuk ke rumah yang dimaksud, mengikuti bapak-bapak tadi. Saat melangkah, aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Aku memastikan perasaanku itu. Aku melihat sekeliling. Tak satu pun aku melihat sesuatu yang aneh. Namun perasaanku tetap terganggu. Kemudian aku menoleh ke atas. Betapa kagetnya aku dengan apa yang aku lihat. Beberapa detik aku melihat ke atas. Aku terdiam dan mengamati dengan seksama. Sampai-sampai
Temanku mengagetkan aku. "Hei, kamu lihat apa?" Aku kaget dan berkata, "Oh, nggak apa-apa, ayo masuk." Temanku geleng-geleng kepala dan berkata, "Ada-ada aja." Aku hanya bisa tersenyum. Kami berdua masuk ke dalam rumah. "Assalamualaikum," kami ucapkan. "Waalaikumsalam. Silakan masuk," sahut orang yang ada di dalam rumah. Aku dan temanku masuk ke rumah tersebut, dan ternyata banyak orang yang datang menjenguk ibu hamil itu. Salah satu bapak-bapak yang mengantar kami berkata kepada tuan rumah, "Ini Pak, kenalkan, tadi kami tak sengaja bertemu di warung kopi." Kami menceritakan apa yang dialami anak bapak. Kami memperkenalkan diri, ternyata beliau adalah orang tua dari ibu hamil tersebut. Aku dan temanku saling berjabat tangan dengan tuan rumah. Kemudian kami duduk di ruang tamu. Di meja sudah tersedia makanan ringan dan air mineral, karena memang beberapa waktu terakhir banyak tamu yang menjenguk anak perempuan bapak tuan rumah. Bapak tuan rumah sangatlah ramah, seraya berkata, "Mari silahkan dimakan." "Baik Pak, terima kasih," jawabku dan temanku. Aku dan temanku diam dan saling pandang, bingung entah bagaimana harus memulai pembicaraan. Kami nggak tega melihat raut wajah sedih yang terpampang di wajah bapak tuan rumah, meskipun berusaha disembunyikan dengan senyuman. Sesaat suasana rumah terasa sangat sepi, padahal banyak orang yang saling berbicara di ruang tersebut saat itu. Temanku memberanikan diri memulai pertanyaan. "Maaf Pak, maksud kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin tahu kejadian yang menimpa anak Bapak." Bapak tuan rumah terdiam sejenak, menghela nafas panjang dan berkata, "Begini Dek, dia adalah anak pertama kami dan usianya masih 23 tahun. Ini adalah kehamilan pertamanya. Sekarang usia kandungannya 9 bulan dan sudah waktunya untuk melahirkan." Dengan seksama kami mendengarkan cerita itu. Begitu juga dengan bapak-bapak yang mengantar kami tadi. Kemudian bapak tuan rumah lanjut bercerita. Dari awal kehamilan sampai usia kandungan 8 bulan, tidak ada masalah dan tidak ada tanda-tanda akan terjadi sesuatu. Tapi beberapa waktu terakhir ini, anak saya mulai merasa kesakitan, sempat dibawa ke dokter untuk diperiksa. Namun hasilnya normal-normal saja. Tapi tetap saja anak saya kesakitan. Dokter juga bingung. Dokter hanya bisa menyarankan untuk istirahat lebih banyak di rumah dan dijaga. Aku mulai mengkaitkan apa yang aku lihat di atas rumah ini dengan cerita bapak tuan rumah. Kemudian beliau lanjut cerita. Karena hal ini juga anak saya susah untuk makan, badannya lemas. Sambil meneteskan air mata, beliau berkata, "Saya bingung harus bagaimana." Aku dan temanku larut dalam cerita beliau dan kami hanya saling pandang. Saat itu suasana benar-benar sedih. Aku memberanikan diri berkata, "Bapak tenangkan diri ya,
izinkan saya untuk bisa membantu. Insya Allah dengan izin Allah saya akan berusaha. Bapak tuan rumah yang tadinya tertunduk sekarang mengangkat wajahnya dan menatap ke arahku. Begitu juga temanku dan bapak-bapak yang mengantar kami tadi. Kemudian bapak tuan rumah berkata, "Apa benar dek bisa bantu?" "Insya Allah pak," jawabku. Dengan penuh harap tuan rumah berkata, "Baik kalau begitu, mari ikut saya." "Baik pak," jawabku. Aku bilang ke temanku, "Tunggu di sini sebentar." "Oke," jawab temanku. Aku mengikuti langkah tuan rumah menuju ke sebuah kamar. Sesampainya di kamar, aku melihat beberapa orang, di antaranya anak perempuan bapak yang sedang hamil dan suaminya, dan juga istri bapak tuan rumah. Mereka menemani dan menjaga anak perempuannya yang sedang sakit. Sambil masuk, bapak tuan rumah berkata kepada mereka yang ada di dalam kamar, "Ini ada adik, semoga bisa membantu meringankan apa yang terjadi saat ini." Kemudian aku memperkenalkan diri. Setelah memperkenalkan diri, aku izin untuk mendekat ke pasien sambil berkata, "Permisi Pak, Bu, saya izin untuk lebih dekat dengan pasien." Mereka yang di dalam kamar berkata, "Silahkan." Tanpa buang-buang waktu, aku langsung melakukan maksud tujuanku ke rumah ini. Aku melihat ibu hamil tersebut tergeletak di atas kasur. Suami dan orang tuanya menatapku, sedangkan aku tetap fokus terhadap yang aku lihat. Kemudian aku berkata, "Pak, Bu, Mas, izinkan saya membantu. Izinkan saya duduk dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa." Mereka hanya bisa menganggukkan kepala dan pasrah. Yang aku lihat adalah hal yang tak bisa dilihat oleh mata biasa manusia normal. Aku melihat tali bersinar berwarna hijau. Di satu ujung tali terikat pada bayi yang ada di dalam kandungan ibu muda ini, dan di ujung lainnya dipegang oleh beberapa perempuan dengan kereta kuda yang amat megah serta bersinar kehijauan. Aku menyadari apa yang terjadi. Kemudian aku mulai berkomunikasi batin dengan mereka yang ada di atas kereta kuda. "Kenapa kalian melakukan hal ini?" tanyaku ke mereka. "Ini bukan urusanmu," jawab mereka. Aku berkata lagi, "Ini urusanku sekarang, karena manusia harus saling bantu." Mereka berkata lagi, "Sudahlah, jangan ikut campur. Cepat lepaskan ikatannya," pintaku ke mereka. "Tidak bisa," jawab mereka. "Baiklah, kalau kalian memaksa," timpalku. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta pertolongan. Aku keluarkan pusaka keris milikku dan siap memotong tali itu. Menyadari apa yang aku lakukan, mereka tidak bisa melawan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Baiklah, cukup, kami mengaku kalah." Kemudian mereka bercerita kepadaku apa yang sebenarnya terjadi, sehingga seperti sekarang ini. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya aku bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku melanjutkan pembicaraan dengan mereka yang di atas kereta kuda. "Baik, aku sudah mengerti. Sekarang lepaskan tali ini." Mereka menjawab, "Kami tidak punya kemampuan memutus tali ini. Kami hanya utusan untuk menariknya." "Baiklah kalau begitu, biar aku yang melakukannya," kataku kepada mereka. Aku kembali berdoa kepada Sang Khalik,
untuk menggunakan pusaka kerisku untuk memotong tali itu. Dan tak seberapa lama, tali tersebut terlepas dari ikatan bayi di dalam kandungan ibu yang hamil itu. Dan sesaat itu pula mereka yang di kereta kuda pergi. Kemudian aku menyudahi semua ini seraya berkata, Alhamdulillah. Diikuti oleh semua orang-orang yang ada di kamar itu serentak berkata, Alhamdulillah. Mereka semua saling menatap, kemudian bapak tuan rumah bertanya kepadaku, "Apa yang terjadi, Dek?" Aku tidak langsung menjawab pertanyaan itu, dan aku bilang kepada suami dari ibu yang hamil itu, "Tolong ambilkan air putih, Mas." Mas tersebut segera pergi untuk mengambil segelas air putih. Sesaat kemudian dia datang dan membawa segelas air putih, dan aku bilang kepadanya, "Silahkan Mas bacakan Al-Fatihah yang tulus dari diri Mas, kemudian minumkan ke istrinya." Perempuan hamil itu mulai meminum air tersebut, dan aku melihat wajahnya mulai memancarkan sinar cerah yang sebelumnya di penglihatanku sangat suram. Aku berkata kepada mereka, "Insya Allah dengan izin Allah, dari sekarang akan sehat dan persalinannya lancar. Jangan lupa selalu berdoa kepadanya." Bapak tuan rumah masih penasaran terhadap apa yang terjadi dan bertanya kepadaku, "Apa yang terjadi?" Sebenarnya aku tidak ingin menceritakan, tapi demi kebaikan semua sebaiknya aku ceritakan. Aku berbisik kepadanya, dan dia, bapak tuan rumah, berkata, "Ayo ikut saya." Aku mengikuti langkah bapak tuan rumah yang mengajakku ke suatu tempat. Sesampainya di satu ruangan, aku bertemu orang yang dimaksud. Dia adalah kakek dari perempuan yang hamil itu dan orang tua dari bapak tuan rumah. Kemudian kami berbincang-bincang. Aku memulai pembicaraan. "Baik Pak, sekarang saya ceritakan semuanya. Tapi tolong hanya kita bertiga yang tahu. Yang penting anak Bapak sehat dan bisa melahirkan dengan normal." Tuan rumah menganggukkan kepala, sedangkan si kakek menundukkan kepala seolah dia tahu apa yang akan aku bicarakan. "Begini ya Pak, saat tadi di dalam kamar, saya melihat tali bersinar hijau di satu ujung tali mengikat bayi yang ada di dalam kandungan anak Bapak, sedangkan di ujung lainnya dipegang oleh beberapa perempuan yang ada di atas kereta kuda. Saya kemudian berkomunikasi dengan mereka yang menanyakan apa yang terjadi, maksud dan tujuannya. Dan mereka menjawab bahwa mereka bersiap untuk membawa bayi tersebut ke alam mereka karena sesuatu hal. Bapak tuan rumah kaget dan berkata, "Apa itu?" Sedangkan si kakek langsung menyadari maksud pembicaraanku dan tertunduk sedih seperti menyesali perbuatannya. Aku menjawab pertanyaan bapak tuan rumah. Kakek punya perjanjian dengan penguasa pantai selatan bahwa akan mengorbankan cucu pertamanya demi ditukar dengan harta dan kekayaan. Nah,
perjanjian itu sudah sampai pada masanya sekarang ini. Bapak tuan rumah dan kakek tertunduk sedih dan menangis. Dan aku berkata, "Sudah Pak, kejadian sudah terlanjur terjadi. Dan Alhamdulillah ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya selamat. Kedepannya jangan diulangi lagi, bertaubat serta hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah aku menjelaskan semuanya, aku pamit undur diri. Bersama temanku, kami pulang ke rumah kami yang cukup jauh jaraknya. Di atas motor, temanku menanyakan apa yang terjadi dan aku bilang, "Nanti aja ceritanya, ayo kita pulang cepetan." Dan temanku hanya geleng-geleng kepala menahan rasa penasaran. Beberapa hari kemudian aku mendapat kabar bahwa persalinan ibu itu lancar dan semua selamat. Alhamdulillah, aku bersyukur atas kebahagiaan mereka dan aku juga bersyukur bisa membantu mereka. Itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai oleh materi.